Desa Mulyasari, sebuah desa kecil di lereng pegunungan, mendadak geger. Dalam waktu 2 minggu terakhir, para wanita muda di desa itu mengalami kejadian aneh. Celana dalam mereka menghilang secara misterius. Bukan hanya saat dijemur, tapi bahkan yang tersimpan rapi di dalam lemari. Awalnya hanya 1-2 orang yang mengeluh. Namun lama-kelamaan jumlahnya makin banyak. Bahkan gadis bernama Tari, seorang siswi SMK, mendapati lacinya kosong total padahal malam sebelumnya ia baru mencuci dan melipat semuanya. Anehnya, tidak ada tanda-tanda rumah dibobol maling. Tidak ada barang lain yang hilang, hanya celana dalam. Desas-desus mulai menyebar, ada yang bilang ini ulah pengintip mesum. Ada pula yang percaya ini perbuatan makhluk halus yang disebut ladangan, sosok gaib yang gemar mencuri pakaian dalam wanita sebagai syarat ilmu pesugihan. Tari dan sahabatnya Reni memutuskan menyelidiki. Mereka mulai memasang kamera kecil tersembunyi di sekitar jemuran dan kamar. Malam pertama tak ada yang aneh. Tapi malam kedua, kamera menangkap sesuatu yang tak masuk akal. Sebuah bayangan samar, tinggi kurus, bergerak cepat seperti asap, menyusup masuk ke kamar Tari, tanpa membuka pintu atau jendela. Dalam hitungan detik, laci pakaian dalamnya terbuka sendiri, lalu beberapa helai melayang seperti diangkat oleh angin, dan hilang. Tari ketakutan. Ia memanggil Kisaka, dukun sepuh desa yang terkenal, sakti. Kisaka datang malam itu juga dan melakukan ritual pemanggilan roh. Dalam proses ritual, Kisaka mendapatkan petunjuk mengejutkan. Sosok itu bukan sekadar makhluk halus, tapi arwah penasaran seorang pria yang mati, gantung diri 12 tahun lalu, karena cintanya ditolak oleh seorang gadis desa. Semasa hidupnya, pria itu dikenal sebagai pengintip, dan bahkan pernah dicurigai mencuri pakaian dalam. Arwahnya kini gentayangan, terperangkap dalam obsesi tak selesai. Kisaka mengatakan satu-satunya cara menenangkan roh tersebut adalah mengembalikan benda-benda yang ia curi dan memutus ikatan nafsu duniawi miliknya. Tapi bagaimana mengembalikan celana dalam yang sudah hilang tak tahu kemana? Tari dan Reni lalu nekat mendatangi bekas rumah kosong pria itu di pinggir hutan. Mereka menemukan gubuk tua dengan bau busuk menyengat. Di dalam mereka terkejut bukan main. Ada tumpukan pakaian dalam wanita dari berbagai zaman, sudah menghitam dan membusuk, ditaruh rapi dalam peti kayu. Kisaka segera melakukan ritual pembakaran di lokasi itu. Saat api mulai membesar, terdengar suara jeritan panjang yang menggema dari dalam hutan. Langit malam tiba-tiba gelap dan angin kencang menerjang, namun sesaat kemudian semuanya hening. Sejak malam itu, tak ada lagi kejadian aneh. Pakaian dalam para gadis tidak pernah hilang lagi. Beberapa bulan setelah pembakaran pakaian dalam dan ritual pengusiran arwah, Desa Mulyasari kembali tenang. Namun itu hanya sementara. Reni yang dulu ikut menyelidiki bersama Tari mulai mengalami gangguan. Tiap malam ia bermimpi berada di tengah tumpukan pakaian dalam busuk dengan bau menyengat dan suara laki-laki membisikkan sesuatu ke telinganya. Kau ikut campur, sekarang kau milikku. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi esok harinya ia mendapati lehernya memar seperti dicekik dan di ujung kakinya tergantung celana dalam yang bukan miliknya, compang-camping, kotor, dan sangat bau. Bahkan ibunya sampai pingsan melihatnya. Tari yang mendengar kejadian itu langsung mencurigai arwah tersebut belum benar-benar tenang. Ia menemui kembali Kisaka, namun sang dukun tampak jauh lebih tua, lelah, dan ketakutan. Kisaka berkata lirih, "Aku sudah memperingatkan kalian. Aku hanya mengusir bayangannya, bukan jiwanya. Tubuh aslinya belum tenang, kalian harus temukan makamnya." Masalahnya, mayat pria itu dulu tidak dikuburkan dengan layak. Ia menggantung diri di dalam gubuk tua itu, dan warga hanya membakar tempatnya. Mereka tak pernah menemukan tulangnya. Tari dan Reni, dengan nekat, bersama 2 pemuda kampung, Anton dan Wahyu, menggali kembali lokasi gubuk yang dulu dibakar. Tengah malam mereka menggali dengan cangkul dan senter. Tanah di sana lembab dan berbau busuk seperti bangkai. Tiba-tiba, cangkul Wahyu mengenai sesuatu keras. Mereka membersihkannya dan mendapati sebuah peti kecil berkarat di dalamnya.
tulang belulang manusia berlumur rambut wanita dan sobekan pakaian dalam. Saat itu juga tanah mulai bergetar, dan dari lubang itu muncul asap hitam membentuk sosok pria dengan mulut robek dan mata melotot penuh darah. Ia berteriak, "Kalian membakarku, tapi nafsuku belum mati." Anton lari ketakutan dan jatuh terguling. Wahyu muntah-muntah. Reni pingsan. Tari, dalam ketakutan luar biasa, mencoba membaca doa-doa yang diajarkan Kisaka. Tapi suara-suara aneh mulai terdengar dari sekeliling. "Celana dalammu, milik siapa sekarang?" Tari menangis sambil menyiram tulang itu dengan air bunga dan tanah kuburan asli. Sesaat kemudian sosok hitam itu menjerit lalu meledak jadi abu berhamburan. Mereka akhirnya menguburkan tulang itu di makam umum ditemani Kisaka yang tampak semakin kurus dan lemah, namun tragedi belum berakhir. Seminggu setelah penguburan, Kisaka meninggal dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya membiru seperti dicekik, dan di dalam kamarnya ditemukan celana dalam wanita tergantung di langit-langit, seperti tali gantungan. Dan di malam harinya, Tari kembali bermimpi. Seseorang duduk di pojok kamarnya, mengenakan pakaian dalam wanita seperti topeng. "Kau pikir ini sudah berakhir? Nafsu tidak bisa dikubur." Setelah kematian tragis Kisaka, warga desa mulai diliputi ketakutan. Tidak hanya karena kematiannya yang misterius, tetapi karena gangguan mulai kembali terjadi. Seorang janda muda bernama Bu Ratna, yang tinggal di pinggir kebun kopi, mengeluh melihat bayangan lelaki berdiri diam di depan jendela kamarnya setiap malam. Dan ketika pagi tiba, semua pakaian dalamnya lenyap. Bahkan anak kecil di desa mulai mengigau dalam tidur, menggambar wajah pria dengan mata hitam legam, dan lidah terjulur panjang menjulur ke celana dalam yang digambar merah menyala. Tari semakin yakin, arwah itu tak hanya gentayangan, tapi kini semakin kuat. Ia mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu pria tersebut bernama Surya Laksa, seorang perantau yang dulu dikenal sopan namun tertutup. Tapi ternyata, semasa hidupnya, Surya sering mendatangi Gunung Larang, tempat orang-orang dulu menuntut ilmu ladangan, ilmu hitam kuno, yang konon membuat pengamalnya bisa berjalan tanpa suara, menembus tembok, dan menghisap hawa nafsu wanita dari pakaian dalam yang dicuri. Konon, siapapun yang mempelajari ilmu ini harus menyerahkan sebagian jiwanya ke penjaga gerbang nafsu, sosok gaib dari alam bawah tanah. Jika ritual tidak sempurna atau pemilik ilmu mati mendadak, jiwanya akan dikutuk, terjebak antara dunia nyata dan neraka nafsu, haus kehangatan tubuh wanita, tapi tak pernah bisa menyentuhnya. Maka ia mencuri pakaian dalam, mencoba memuaskan hasrat abadi yang tak bisa mati. Tari dan Reni kemudian mengunjungi Gunung Larang bersama Anton dan Wahyu. Dalam perjalanan, mereka menemukan goa batu dengan simbol kuno di atas pintu. Gambar wanita terikat dengan lidah api mengelilinginya. Dalam goa itu, mereka menemukan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan lelaki mencuri pakaian wanita, lalu berubah menjadi makhluk bayangan. Mereka juga menemukan kitab ladangan, berisi cara memanggil, mengusir, bahkan menghancurkan roh ladangan. Tapi ada harga. Salah satu dari mereka harus menjadi tumbal sukarela memancing roh itu dan membawanya masuk ke dalam segel darah. Saat Wahyu mulai membaca mantra pemancing jiwa, angin menggila, tanah bergetar, dan sosok Surya muncul di hadapan mereka, kini lebih menyeramkan, berwajah separuh manusia, separuh wanita, mengenakan ratusan potongan pakaian dalam yang menjuntai seperti jubah. "Kalian mengusikku, kalian semua akan merasakan nafsu yang abadi." Sosok itu menghampiri Wahyu, menyerap hawa tubuhnya. Wahyu menahan rasa sakit luar biasa, tubuhnya mulai terbakar dari dalam, matanya putih semua. Saat roh itu melebur ke tubuhnya, Tari menyiram mereka dengan air dari danau Larang. Dicampur darah ayam hitam dan garam jampi dari kitab. Tiba-tiba, sosok itu meledak jadi abu. Wahyu jatuh pingsan, tak bergerak. Mereka pikir semuanya selesai. Sampai Wahyu terbangun, tersenyum aneh, lalu berkata dengan suara parau, "Rasanya belum cukup. Masih banyak celana dalam di luar sana." Matanya memerah, giginya tajam, dan dari tubuhnya, asap hitam tipis mulai keluar lagi. Malam itu,
Setelah Wahyu kerasukan dan tersenyum dengan mata merah menyala, Tari dan Reni membawa kitab ladangan ke seorang ahli naskah kuno bernama Mbah Rekso, yang tinggal di ujung desa dan dijauhi warga karena dianggap gila. Tapi Mbah Rekso tahu banyak tentang ilmu-ilmu sesat Jawa kuno, termasuk legenda yang jarang diucapkan tentang penjaga gerbang nafsu. Di ruangnya yang penuh debu dan aroma kemenyan tua, Mbah Rekso membuka bagian terdalam dari kitab itu yang diikat dengan rambut manusia dan dijaga dengan mantra pengikat. Ia membaca pelan-pelan, lalu menatap Tari dan Reni dengan mata kosong. Kalian sudah terlalu dalam, tapi biar ku beritahu, asal mula setan ladangan bukan dari dunia kita. Mbah Rekso mulai bercerita. Ratusan tahun lalu saat kerajaan Majapahit hampir runtuh, seorang empu bernama Empu Balasena mendalami ilmu spiritual tingkat tinggi. Namun ia terobsesi dengan ilmu pengikat cinta dan birahi. Ia percaya, dengan menguasai hawa nafsu manusia, ia bisa mengendalikan siapapun, raja, ratu, hingga dewa. Empu Balasena pergi bertapa ke puncak Gunung Larang. Di sana ia bersemedi selama 99 hari dan 99 malam tanpa makan, hanya meminum air dari batu berlumut dan menghirup asap dupa dari pakaian dalam bekas wanita-wanita muda yang ia curi dari desa-desa. Pada malam ke-100, ia berhasil membuka gerbang nafsu, sebuah celah antara dunia nyata dan alam bawah, tempat berkumpulnya hasrat yang tak tersalurkan, energi terbuang dari manusia, terutama dari hawa wanita yang tidak suci atau pernah dilukai. Dari celah itu muncullah sosok mengerikan, Bathara Lendra, penjaga gerbang, yang separuh tubuhnya laki-laki dengan alat kelamin membusuk dan separuh lainnya perempuan dengan wajah tanpa mata. Mulutnya terbuka lebar, selalu mengendus hawa tubuh wanita dan suaranya seperti bisikan ribuan lidah. Bathara Lendra berkata, "Kau ingin kekuatan, Balasena? Berikan padaku darahmu, nafsumu, dan pakaian terakhir wanita yang paling kau cintai. Aku akan berikanmu pengikut, hamba, dan kenikmatan abadi. Tapi kau tak akan mati sebagai manusia." Balasena menyerahkan semuanya, dan sejak itu ilmu ladangan tercipta, ilmu yang diwariskan turun-temurun secara rahasia. Para pengamalnya bisa menyelinap ke kamar wanita, mencuri pakaian dalam, dan menyerap hawa gairah yang tersisa. Semakin banyak yang dicuri, semakin kuat, tapi semakin haus. Lambat laun, pemilik ilmu akan kehilangan kemanusiaan dan menjadi makhluk hitam berbayang, tanpa tubuh sejati, seperti Surya Laksa atau Kini Wahyu. Mbah Rekso menatap Tari tajam. Kalian tak akan bisa membunuh Wahyu seperti membunuh Surya. Ia sudah menjadi wadah. Jika ingin menghentikannya, kalian harus menutup kembali gerbang nafsu di Gunung Larang. Tapi, tutupnya ada di rahim seorang gadis perawan yang menjadi kunci dunia nyata. Jika gerbang itu sudah dibuka, ia akan dicari oleh Lendra sendiri. Tari dan Reni saling pandang. Nafas mereka tercekat. Reni pingsan. Saat tubuhnya jatuh, sebuah simbol merah muncul di bawah perutnya, terbentuk dari darah yang mengalir dari pusarnya sendiri. Mbah Rekso mundur. Gerbang itu sudah memilih kuncinya, dan kini Bathara Lendra sedang mencarinya. Reni terbangun 3 hari setelah pingsan, dengan tubuh lemas dan sering mimisan. Ia mengaku tiap malam didatangi sosok raksasa hitam di mimpinya, yang membisikkan, "Kau pintunya, bukalah tubuhmu biar kuhirup dagingmu." Tari tak tinggal diam. Ia dan Mbah Rekso mempelajari isi kitab ladangan lebih dalam. Di bagian paling bawah, mereka menemukan halaman yang hanya bisa dibaca jika ditetesi darah gadis perawan. Dan saat darah Reni menetes ke lembaran itu secara tak sengaja, tulisan kuno pun muncul menyala merah. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa ritual penutupan gerbang nafsu hanya bisa dilakukan pada malam bulan mati, di tempat asal gerbang itu dibuka pertama kali, Goa Jalatunda, di puncak Gunung Larang. Syaratnya pun sangat berat, 3 pelindung jiwa, orang yang bersedia menyerahkan tubuh dan darah untuk menjaga kunci gerbang, Tari, Anton, dan Mbah Rekso. Kunci gerbang, gadis pemegang lambang darah, Reni. Benda penutup, pakaian dalam pertama milik gadis tersebut, yang harus dibakar di tengah segel darah. Namun masalah besar muncul.
Pakaian dalam pertama Reni telah hilang sejak kejadian pertama pencurian. Artinya mereka harus mencarinya dari alam bawah, tempat ladangan menyimpan koleksi korban-korbannya. Dengan ritual kecil, Mbah Rekso membuka celah alam di dalam kamar Reni, dan mereka melihat sekilas lorong panjang penuh kabut. Digantung ribuan celana dalam dari berbagai zaman. Di ujung lorong itu, sebuah altar api, tempat Bathara Lendra bersemayam. Tari dalam nekatnya masuk ke lorong itu sendirian, membacakan mantra dari kitab. Sesosok bayangan menggeliat di dinding lorong, menggoda, berbisik. Kau juga punya nafsu, Tari, tinggalkan dunia, dan biar ku beri kenikmatan tak terbatas. Tapi Tari menutup mata, terus melangkah hingga menemukan celana dalam kecil warna biru, dengan nama Reni, tertulis pudar di dalamnya. Saat diambil, lantai lorong bergetar. Bathara Lendra meraung, "Berani kau ambil milikku?" Tari segera keluar dengan tubuh gemetar. Mereka pun bersiap menuju Gunung Larang malam itu juga. Mereka mendaki gunung saat kabut mulai turun. Suasana hening, tak ada suara jangkrik. Hanya gemuruh samar seperti ratusan napas terengah dari bawah tanah. Di depan Goa Jalatunda, mereka menggambar segel darah melingkari Reni yang duduk di tengah, mengenakan jubah putih, menahan rasa takut luar biasa. Anton dan Mbah Rekso berdiri di sisi kiri dan kanan, memegang pisau keris kecil yang telah dicelupkan ke dalam darah kambing hitam. Tari membaca mantra penutup dari kitab ladangan. Tiba-tiba tanah bergetar, dari dalam goa, muncullah Wahyu, atau yang dulunya Wahyu. Kini ia bukan manusia, kulitnya membusuk, matanya hitam tanpa bola, dan tubuhnya mengeluarkan puluhan tangan-tangan kecil yang mencakar udara, sambil menggantungkan pakaian dalam di antara jarinya. Kalian pikir bisa menutup gerbangku? Gerbang sudah terbuka, dan kalian semua akan jadi milikku. Ia melompat menyerang Reni, tapi segel darah menyala terang, membakar kakinya. Wahyu menjerit, namun terus melawan. Mbah Rekso melempar darah babi hutan ke arahnya, dan tubuhnya mendidih seperti dilempar ke dalam minyak panas. Tapi bukan itu puncaknya. Reni menggigit jarinya sendiri, meneteskan darah ke atas celana dalam pertamanya, lalu meletakkannya ke atas api sesajen. Api membesar seketika, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Dari dalam goa, Bathara Lendra muncul, makhluk setinggi 3 meter. Wajahnya menjijikan, dan tubuhnya terdiri dari tumpukan pakaian dalam dan daging manusia. Kunci telah kubuka, tubuh gadis ini milikku. Tari menjerit, membaca mantra penutup terakhir, dan menusukkan keris ke dada Reni, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengunci tubuhnya menjadi segel terakhir. Tubuh Reni memancarkan cahaya kuat, membentuk pusaran yang menyedot Bathara Lendra dan Wahyu ke dalam tanah. Suara mereka melengking, jeritan ribuan roh terdengar, lalu senyap. Tanah di depan goa menutup sendiri, kabut menghilang. Reni jatuh pingsan, Wahyu lenyap, dan pakaian dalam yang tergantung di langit-langit desa jatuh berserakan tanpa jejak pemiliknya. Sejak malam itu, tak pernah lagi ada celana dalam wanita yang hilang.